Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Anak-anak, alhamdulillah hari ini kita bisa belajar bersama. Hari ini adalah pertemuan pertama untuk kelas Al-Fida. Sebelum kita mulai pembelajaran, anak-anak, apa kabar semuanya? Alhamdulillah baik, Pak. Alhamdulillah, Pak. Alamin, sehat semua. Nah, anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran, mari bersama kita berdoa. Bapak tuntun doanya, silahkan kalian tirukan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni Zidni ilma ilman warzuqni fahma fahman birahmatika ya arhamar rahimin. birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Ya anak-anak, kita langsung mulai belajarnya. Hari ini kita belajar tentang iman. Oke, sebelum kita mau lebih lanjut, silahkan yang mic-nya masih dimatikan. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar iman. Sebelum Bapak mulai lebih lanjut, Bapak mau bertanya kepada salah satu di antara kalian. Coba Karisa. Karisa sebutkan rukun iman. Rukun iman. Ya. Apa saja rukun iman? Yang pertama, Iman kepada Allah, ya, iman bagus. kepada malaikat Allah, iman kepada kitab-kitab Allah, iman kepada rasul-rasul Allah, iman kepada hari akhir, iman kepada qada dan qadar. Alhamdulillah, bagus. Terima kasih Karisa. Insya Allah yang lain juga sudah hafal ya. Cuman karena terbatasnya waktu, maka kita satu saja ya yang menyebutkan. Jadi Bapak ulang lagi, seperti yang disampaikan oleh Karisa tadi, rukun iman ada 6. Yang pertama, iman kepada Allah. Yang kedua, iman kepada malaikat. Yang ketiga, iman kepada kitab-kitab Allah. Yang keempat, iman kepada Rasul. Yang kelima, iman kepada hari kiamat. Yang keenam, iman kepada qada dan qadar. Nah, 6 rukun iman ini insya Allah akan kita pelajari selama kita belajar di SMP Juara Bandung. Pada semester pertama kelas 7, kalian akan belajar tentang iman kepada Allah. Pada semester 2, kelas 7, ya, insya Allah kalian akan belajar iman kepada malaikat. Semester 1, kelas 8, kalian akan belajar tentang iman kepada kitab-kitab Allah. Semester 2 kelas 8 kalian akan belajar tentang iman kepada Rasul-Rasul Allah. Semester 1 kelas 9 kalian akan belajar iman kepada hari kiamat. Kemudian semester terakhir kelas 9 kalian akan belajar tentang iman kepada qada dan qadar. Nah, anak-anak, kita ikuti slide berikut. Apa sih yang dimaksud dengan iman kepada Allah? Begitu ya. Kan kita sering mendengar, bahkan sudah belajar mungkinnya sejak SD. Nah, iman kepada Allah ya, terdiri dari 2 terma. Ya. Yang pertama adalah iman. Yang kedua kepada Allah. Nah, 2 terma ini harus kita pahami secara utuh. Ya. Harus kita pahami secara komplit. Apa yang dimaksud dengan iman? Adakah yang bisa menjawab? Ada? Iman mah tetangga saya, Pak. Wah, itu mah sudah tahu semua ya. Ada yang tahu? Ada yang bisa memberikan jawaban apa yang dimaksud dengan iman? Ada?
Oke, bila tidak ada kita Kepercayaan yang berkaitan dengan agama. ya, iman adalah kepercayaan yang berkaitan dengan agama. Bagus. Ya, keren. Ada lagi yang bisa memberikan pelengkap? Oke. Kita simak penjelasan berikut. Nah, ini ya. Jadi, iman secara harfiah, secara bahasa, maksudnya kata iman itu loh, sama dengan apa sih? Sama dengan percaya. Begitu ya. Jadi iman secara bahasa, secara harfiah, atau padanan kata iman, atau iman sama dengan percaya. Gitu ya. Nah, sedangkan iman menurut istilah, maksudnya yang dimaksud dengan iman itu apa? Begitu ya, kalau istilah itu. Maksud iman dalam makna iman kepada Allah itu apa sih? Apakah sekedar percaya? Begitu. Jadi pengertian menurut istilah itu seperti itu. Jadi maksudnya iman dalam kalimat iman kepada Allah itu apa maksudnya? Nah, iman secara istilah artinya adalah tasdiqun bil qalbi. Tasdiqun bil qalbi artinya meyakini atau percaya dengan sepenuh hati atau percaya di dalam hati. Ya. Meyakini sepenuh hati ya, kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Setelah tasdiqun, jadi awalnya dari hati dulu. Percaya dulu di hati. Jadi orang percaya itu kan dari hati. Nggak mungkin percaya itu hanya dari mulut saja ya. Kalau dari mulut itu namanya ucapan, bukan kepercayaan. Orang meyakini itu tempatnya di hati. Makanya definisi iman adalah tasdiqun bil qalbi, yakni meyakini di dalam hati, percaya di dalam hati, meyakini sepenuh hati. Itu tahapan pertama, tasdiqun bil qalbi. Tahapan kedua, wa qaulun bil lisan. Diucapkan dengan lisan. Setelah meyakini sepenuh hati, maka berikutnya adalah mengucapkannya dengan lisan. Yang ketiga, wal amalu bil arkan. Wal amalu bil arkan. Dan membuktikannya dalam perbuatan. Membuktikannya dengan perbuatan. Jadi, maksud iman dalam iman kepada Allah artinya meyakini sepenuh hati, ya, yakin kepada Allah, percaya kepada Allah sepenuh hati. Setelah percaya dan yakin sepenuh hati terhadap Allah, ya, maka berikutnya kita ucapkan di lisan. Bentuk ucapannya di lisan adalah asyhadu alla ilaha illallah. Aku bersaksi bahwa sesungguhnya tidak ada Tuhan selain Allah. Ya, setelah diucapkan di lisan, membuktikannya dalam bentuk perbuatan. Bukti iman kepada Allah dalam perbuatan itu apa? Kita tidak meyakini ada zat lain selain Allah yang maha kuasa. Kita hanya meyakini bahwa Allah saja yang maha kuasa, Allah saja Tuhan pencipta alam semesta, Allah saja Tuhan yang wajib disembah. Selain itu tidak ada. Selain itu semuanya makhluk sama dengan kita. Karena makhluk maka tidak dianggap Tuhan, tidak disembah, tidak diyakini punya kekuasaan, tidak diyakini memiliki kekuatan mencipta dan mengatur alam semesta ini. Begitu dalam bentuk perbuatannya. Ya. Artinya, kalau kita sudah yakin nih, sudah percaya kepada Allah sebagai Tuhan, sebagai pencipta kita, sebagai yang maha kuasa, dan itu sudah kita ucapkan dalam asyhadu alla ilaha illallah, maka ya, kita buktikan dalam perbuatan. Seandainya kita sendiri di rumah,
orang tua kalian, ya, semuanya pergi keluar, sendiri di rumah, malam-malam, mati lampu, tidak ada senter. Maka karena kita sudah beriman kepada Allah, tidak ada lagi rasa takut kepada setan, kepada jin, kepada kuntilanak, pada genderuwo, apalagi kepada tuyul. Ya, itulah penerjemahan iman. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan? Tidak ada. Paham semua ya? Oke, kalau sudah paham, kita lanjutkan. Nah, karena kita ini beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka hal yang harus kita lakukan supaya iman kita ini tepat, ya, supaya iman kita ini tepat dan betul dan benar, tidak melenceng, maka yang harus kita lakukan berikutnya adalah mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana cara mengenalnya? Cara mengenalnya adalah, pertama yang harus kita lakukan adalah tahu namanya. Begitu, ya. Jadi kalau kita mau percaya kepada seseorang, ya, maka yang harus kita lakukan adalah kenalan dulu. Misal dulu kalian ketika mau daftar ke sekolah ini, ya, kalian kan akan daftar ke sini. Apa yang dilakukan oleh Bapak Ibu kalian atau orang tua kalian? Pertama tentu kenalan dengan sekolah ini. Datang ke sini, lihat-lihat, browsing sana, browsing sini, dan seterusnya. Akhirnya kenal. Sudah kenal, percayanya makin meningkat kepercayaannya. Nah, jangan coret-coret punten ya. Nah, Kepencet, Pak. cara kita mengenal Allah, caranya adalah kita tahu dulu namanya. Jadi nama Allah itu apa saja ya? Nama Allah Subhanahu wa Ta'ala ada 99. Nama-nama itu kemudian disebut dengan Al-Asma Al-Husna. Yakni nama-nama Allah yang baik. Selama ini ya, mungkin kita sering menyebut Allah itu, ya, sering menyebut Tuhan kita dengan nama yang paling agungnya saja, yakni Allah. Tapi sejatinya Tuhan kita yang Maha Agung, yakni Allah, punya nama lain yang jumlahnya ya lebih dari satu. Bahkan dalam hadis disebutkan ya, jumlahnya 99. Kalian perhatikan sabda Rasulullah di titik yang ketiga, yang ini. Rasulullah bersabda, Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki nama-nama yang baik. Jumlahnya 99. Jadi untuk mengenal Allah, ya, kita harus kenal namanya dulu. Sebanyak 99. Siapa yang melafadzkannya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memasukkannya ke dalam surganya. Surga Allah maksudnya. Nah, di Al-Quran juga disebutkan jumlah nama Allah atau keterangan tentang bahwa Allah itu memiliki nama-nama. Di surat Al-A'raf ayat 180, walillahil asma'ul husna fada'uhu biha. Gitu ya. Artinya, dan Allah memiliki al-asma'ul husna, yakni nama-nama terbaik. Fada'uhu biha, maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut nama-nama itu. Ya, dan seterusnya ya, artinya bisa kalian baca. Nah, fokus kita adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki nama-nama itu. Ya, namanya banyak ya. Ada 99. Nah, tentu kalian sudah pada hafal nama itu. Kemarin saat MPLS ditugaskan untuk menghafal. Ini mah sekedar mengulang sedikit ya, kembali materi yang sudah disampaikan di MLS. Ya, mengulang tapi nanti kita perdalam ya untuk beberapa nama Allah. Nah, anak-anak, tadi Bapak sampaikan Allah memiliki nama-nama ya. Namanya Al-Asma'ul Husna, jumlahnya 99 gitu. Oke, yang berikutnya.
ya, nama-nama Allah ini sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Ya. Artinya nama ini bukan buatan orang. Nama ini secara langsung diajarkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad untuk disampaikan ke kita. Namanya ada 99 itu, ya. Jadi nama itu bukan buatan siapapun, bukan buatan malaikat Jibril, bukan pula buatan Nabi Muhammad SAW. Nama itu adalah nama yang oleh Allah Subhanahu wa taala ya, ditetapkan untuk zatnya, untuk diketahui, ya, untuk diajarkan kepada siapa? Ya, kepada umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kalau kita baca nama-nama Allah tidak ada ya nama yang misal ini ya maha berotot gitu misalnya, tidak ada. Atau misalnya maha apa? Nggak, maha yang berkaitan dengan sifat manusia atau sifat makhluk nggak ada. Begitu. Jadi nama Allah sifatnya adalah taufiqi. Taufiqi itu maksudnya ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala sendiri. Allah yang memberikan nama untuk zatnya sendiri. Supaya manusia kenal. Nah, langsung kita cek ya. Untuk pembahasan kali ini ya, kita cek beberapa nama saja. Kita akan membahas 4 nama Allah Subhanahu wa taala saja. Ya, selebihnya nanti kita perdalam di forum yang lain. Nama yang pertama adalah Al-Alim. Nama Allah yang pertama yang kita bahas dalam pelajaran kali ini adalah Al-Alim. Artinya Maha mengetahui. Ya. Nah, anak-anak, Allah itu Maha mengetahui. Pengetahuan Allah ya, atau ilmu Allah berbeda dengan ilmunya makhluk. Sekali lagi, ilmu Allah berbeda dengan ilmu makhluk. Nah, Bapak mau tanya nih kepada Hisham. Kalau ilmu makhluk itu seperti apa? Kan Hisham punya ilmu nih. Hisham punya ilmu bagaimana awalnya? Ilmu. Kan ilmu bisa perkalian 1 sampai 10, itu kan ilmu. Ya. Bisa paham perkalian 1 sampai 10? Hisham bagaimana sebelumnya? Belajar. Dengan belajar. Ya, bagus Hisham. Terima kasih. Jadi Hisham mengetahui perkalian 1 sampai 10 dengan belajar. Itulah makhluk. Ya. Kita punya ilmu bisa berjalan karena belajar dan berlatih. Monyet bisa bergelantungan, bahkan bisa menari ya kalau di perempatan-perempatan jalan itu. Kenapa bisa begitu? Karena berlatih dan belajar. Beda dengan Allah Subhanahu wa taala. Ilmu Allah ya tidak didahului dengan belajar. Terus bagaimana, Pak? Ya nggak bagaimana ya. Pokoknya Allah Maha mengetahui. Gitu ya. Jadi Allah itu ilmunya tidak didahului oleh belajar. Kalau didahului belajar, didahului berlatih, itu namanya makhluk. Kenapa? Karena makhluk tidak bisa ya mahir dalam sesuatu tanpa didahului oleh belajar, tanpa didahului oleh berlatih. Tapi kalian harus paham, setiap belajar dan berlatih itu tidak selalu membuat makhluk mahir. Ya. Ada wilayah-wilayah yang memang tidak bisa dikuasai oleh makhluk. Nah, kita ambil contoh pertama yang bisa dilakukan makhluk dengan belajar. Misalnya tadi ya, perkalian. Kalian nggak bisa awalnya. Tapi makin ke sini ya, kalian bisa perkalian. Awalnya dulu ketika SD ditanya 1 kali 1, 1. 2 kali 2, 2.
3 kali 3, 3. Nah, ketika masih SD. Kan belum belajar. Karena belajar, maka bisa 1 kali 1, 1. 2 kali 2, 4. Dan seterusnya. Itu makhluk yang bisa dipelajari. Ada yang nggak bisa dipelajari. Misalnya apa? Kalian belajar terbang. Kalau hanya belajar terbang dengan badan, sampai hari kiamat mungkin nggak bisa terbang. Mau nggak mau harus terbang pakai alat. Begitu. Nah, lalu apa pengamalan? Lalu apa bentuk iman kita kepada sifat Al-Alim atau nama Al-Alim? Lalu apa bentuk pengamalan iman kita terhadap Al-Alim? Ingat, ketika disebut Al-Alim, maksudnya adalah Allah. Al-Alim itu maha mengetahui. Apa sikap kita, apa bentuk pengamalan kita, bentuk perbuatan kita, yang menunjukkan bahwa kita beriman kepada Zat yang maha mengetahui. Bentuknya adalah, nah, di situ disebutkan di slide, ya, perilaku yang diwujudkan dalam meyakini sifat Allah atau nama Allah Al-Alim yang maha mengetahui adalah kita harus terus-menerus mencari ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara belajar, berlatih, kemudian tadabbur, dan seterusnya. Itu cara berimannya. Jadi kalau ditanya, apakah kamu beriman kepada Al-Alim? Maka di dalam hatinya diyakini, ya, aku beriman kepada Al-Alim. Di lisannya diucapkan. Bentuk perbuatannya, rajin belajar. Bentuk perbuatannya, pantang menyerah saat berlatih. Bentuk perbuatannya, terus mencoba dan mencoba untuk hal-hal positif yang baru. Bentuk perbuatannya, mencari, ya, menciptakan hal-hal baru yang bermanfaat bagi kehidupan makhluk alam semesta. Nah, itulah iman kepada Al-Alim. Itulah bentuk iman kepada Allah yang berkaitan dengan nama Al-Alim. Nah, kan sunatullahnya, orang tuh kalau belajar, rajin, terus insya Allah bisa. Insya Allah akan menjadi orang yang pintar. Dulu kalian ketika SD, ya, masih ingat SD? Ketika SD pertama kali masuk SD, ada yang sudah bisa hafal 1 juz? Ada? Ya, jarang yang bisa, ya. Tapi kalian belajar terus, belajar terus, belajar terus. Akhirnya bisa. Itu sunatullahnya. Nah, kalau sudah pintar, sudah terampil, sudah mahir, maka kita tidak boleh takabur. Kita tidak boleh sombong. Bentuk sombong itu apa? Meremehkan. Ada pelajaran PAI udah paling gitu-gitu aja. Pelajaran PKN mah paling Pancasila. Pelajaran IPS mah paling tentang peta, misalnya. Ini bentuk meremehkan. Ingat, saat kita putus asa atau saat kita meremehkan, menganggap sepele sesuatu, pada dasarnya kita saat itu putus asa. Karena kita tidak siap untuk menerima hal lama yang sebenarnya sudah bagus atau bagus. Kan mengetahui tentang peta, kita udah tahu, tapi dikasih lagi, ya nggak apa-apa, bagus. Ibaratnya kalian sudah punya bakso sepiring. Ada orang datang ngasih bakso sepiring. Kalian terima atau kalian tolak? Diterima. Kalian udah punya uang 2 juta. Terus Pak Mustafa datang bagi-bagi duit. Nih masing-masing dikasih 3 juta. Ditolak atau diterima? Terima. Nah, saat belajar pun sama. Ketika belajar, adabnya adalah begitu. Meskipun kita sudah tahu materi oleh guru, nggak apa-apa diterima. Ya, tidak boleh kemudian gitu aja. Gitu. Nah, itu baik. Ya. Nah, itu nanti kita bahas ya di dalam akhlak. Jadi saat kita sudah terampil, sudah mahir, sudah pintar, kita tidak boleh sombong. Ya. Cermin iri karakter orang beriman itu ketika sudah berilmu dia semakin tawadhu.
filosofi yang baik untuk orang berilmu itu adalah filosofi padi. Padi itu kalau belum berbuah, kalau kita ibaratkan ilmu itu sebagai buahnya, padi itu kalau belum berbuah masih tegak, masih sombong, begitu ya terjemahnya. Tapi kalau sudah ada isinya, sudah ada buahnya, ya, dia semakin merunduk. Orang itu pun sama, harusnya begitu. Ketika belum ada ilmunya, ya wajarlah kalau sombong, karena nggak tahu, nggak punya ilmu. Kalau sudah ilmunya banyak, semakin tinggi sekolahnya, harusnya semakin tawadhu. Begitu. Ya. Jadi, ciri orang berilmu itu adalah dari akhlak. Ya. Jadi, orang itu tidak akan disebut sebagai berilmu ya, apabila tidak berakhlak. Jadi terjemahan Arabnya begini. La ilma liman la akhlaqa lahu. Terjemahannya, orang itu disebut tidak berilmu ya, apabila dia tidak punya akhlak, begitu ya. Nah, nanti kalau kalian sudah sekolahnya tinggi, ya Bapak doakan kalian bisa sekolah tinggi semuanya ya, sukses semuanya. Nah, ketika bertemu dengan gurumu, misalnya guru SD atau guru SMP, maka kalian tetap harus menghormati mereka. Itu akhlak orang berilmu. Kalau ketemu tetap cium tangan, ya. Kalau bertemu tetap hormat. Itu akhlak dan ciri orang berilmu. Jangan sampai ketika sudah posisinya tinggi, ya, tapi ketemu gurunya tidak mau cium tangan, tidak hormat lah intinya. Itu tidak baik, ya. Bisa dipahami? Oke, bisa bila sudah dipahami. Berikutnya. Ini tugas untuk luringnya. Silakan ditulis tugas luringnya. Sebutkan 4 pengamalan sifat al-alim dalam kehidupan sehari-hari. Ya, sebutkan 4 pengamalan nama atau sifat al-alim dalam kehidupan sehari-hari. Oke, sudah ya? Kita lanjutkan materinya. Tugasnya Bapak sisipkan di tengah pelajaran ya. Nggak apa-apa. Yang berikutnya. Setelah kita memahami al-alim, maka berikutnya kita belajar tentang nama Allah atau sifat Allah yang kedua. Yakni al-khabir. Apa makna al-khabir? Nih, makna al-khabir. Makna al-khabir adalah maha waspada. Jadi Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha waspada. Maksudnya maha waspada bagaimana? Allah mengetahui perkara yang tersembunyi. Ya. Baik yang tersembunyi ya, di luar ataupun yang tersembunyi di dalam. Jadi Allah Subhanahu wa taala maha mengetahui, maha waspada, tahu apapun begitu ya. Kenapa demikian? Karena Allah lah yang menciptakan makhluk ini. Karena Allah adalah pencipta makhluk ini, maka Allah tahu mau yang besar, mau yang kecil, bahkan yang sangat kecil terkait dengan makhluk ciptaannya, Allah tahu. Ibaratnya begini, kalian ya menciptakan misalnya apa ya, atau membuat roti. Membuat roti, ya, kalian beli tepung, lengkap bahannya. Terus rotinya jadi. Karena kalian adalah pembuat roti, maka kalian tahu prosesnya, kalian tahu rasanya, kalian tahu timbangan bahan bakunya, ya. Karena apa? Karena kalianlah pembuat rotinya. Nah, Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan alam semesta ini. Karena Allah pencipta alam semesta ini, Allah tahu apapun
terkait dengan makhluknya atau ciptaannya. Allah tahu berapa jumlah sel yang ada di dalam tubuh kita tanpa perlu menghitung, tanpa perlu membawa mikroskop, tanpa perlu laboratorium. Allah juga tahu ruh kita itu seperti apa, bentuknya bagaimana, ya. Terus terbuat dari apa, itu Allah tahu. Kita nggak tahu. Allah juga tahu apa yang ada di dalam hatimu. Saat ini kamu sedang belajar, matamu menatap laptop atau HP, mengikuti pelajaran. Hatimu berkata sesuatu. Pak Mustafa mah nggak tahu. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala tahu. Wah, ini mah ngomong begini gitu. Karena Allah Maha tahu, ya, maka yang harus kita lakukan adalah berusaha, ya, untuk menjadi yang terbaik dan mendapatkan serta menggapai ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu, ya. Nah, yang berikutnya, apakah kamu mengira bahwa kamu akan dibiarkan begitu saja gitu ya di dalam Al-Qur'an surat At-Taubah, ya. Jadi, padahal Allah belum mengetahui orang yang berjihad di antara kamu dan tidak mengambil teman yang setia selain Allah, Rasulnya, dan orang-orang yang beriman. Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Ini disebutkan di dalam Al-Quran. Maksudnya apa? Maksudnya dalil nakli al-khabir itu ada di dalam surat At-Taubah. Nanti tugasnya kalian cari ayat berapa itu. Jadi ingat, dalil nakli al-khabir ada di surat At-Taubah. Kalau dalil nakli al-alim ada di surat Al-A'raf ayat berapa tadi? 180. Maaf, dalil tentang Asmaul Husna ya. Dalil nakli Asmaul Husna itu ada di surat Al-A'raf ayat 180. Al-Alim banyak ya, ada beberapa ayatnya di dalam Al-Qur'an. Nanti kita bahas di kesempatan berikutnya untuk dalil nakli al-alim. Nah, anak-anak, itu adalah dua sifat Allah atau dua nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita sudah tahu nama Allah itu Al-Alim, oh Al-Alim berarti ya, setiap kita melihat, ya, setiap kita bersentuhan dengan yang namanya ilmu, maka pengamalannya adalah kita ingat Allah. Ilmu itu anugerah Allah, ilmu itu ciptaan Allah, ilmu itu pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan bikinan manusia. Kenapa? Karena manusia ciptaan Allah, ilmunya juga dari Allah. Manusia itu ciptaan yang lemah, nggak bisa bikin apa-apa. Pak, itu vaksin COVID-19 ditemukan, Pak, oleh manusia. Iya, itu ditemukan. Tapi sebenarnya Allah Maha tahu. Vaksin yang tepat itu bagaimana, seperti apa. Manusia hanya berusaha untuk mencarinya. Tapi sebenarnya Allah lebih tahu vaksinnya seperti apa. Itu Al-Khabir. Mulai sekarang, ya, ketika kita melakukan sesuatu, ya, ketika kita bersentuhan dengan penelitian, ketika kita bersentuhan dengan sesuatu yang sifatnya sangat detail dan kecil-kecil, gitu ya, maka kita ingat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Al-Khabir, yang maha waspada, yang tahu yang kecil, tahu yang besar, bahkan tahu yang super kecil. Maha tahu terhadap sesuatu yang super kecil. Itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita sudah kenal, maka kita tidak akan salah mempersepsikan atau memahami Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai kita begini, oh Allah itu mungkin segede gunung begitu ya, keramat. Kalau kita datang ke sana mencium bau wangi, kemudian kalau kita injak itu ya, gunungnya, tiba-tiba kita bisa terbang. Nah, ini adalah pemahaman yang keliru. Ini persepsi yang keliru. Ya. Nah, ketika kita sudah tahu nama Allah, ya, kita sudah tahu nama-nama Allah Al-Alim dan seterusnya, maka kita akan memahami Allah itu dengan
sesuai apa yang telah disebutkan Allah di dalam Al-Quran dan dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW di dalam sunnahnya. Oke, anak-anak, itu adalah materi kita ya pada pagi hari ini. Sebelumnya Bapak mau bertanya, ada yang belum kalian pahami? Sudah semua, Pak. Insya Allah semua. Ya. Nah, anak-anak, tadi sudah Bapak sampaikan ada tugas luring untuk kalian. Nanti silahkan dikerjakan. Ya. Bila ada yang kurang jelas, kalian bisa menghubungi Pak Mustafa lewat Wapri. Begitu. Ya. Cukup sekian untuk pelajaran PAI-nya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Kita tutup dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.